Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidatul Jannah. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir dari Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Desi Yuliani Wikaryo MPD untuk menjawab soal final tes. Soal yang pertama, jelaskan kota-kota dagang yang merupakan pengikut dari kerajaan yang bercorak Islam seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Kota-kota dagang kerajaan Islam seperti Demak merupakan kota berkembang pesat di Pulau Jawa, dimulai dari berdirinya Kerajaan Demak pada akhir abad ke-15. Kota dagang bercorak Islam di Cirebon merupakan kota alternatif yang menjadi pelabuhan terpenting di pantai utara Jawa setelah Semarang dan Jakarta. Sedangkan kota dagang bercorak Islam di Banten merupakan salah satu yang menjadi rute pelayaran para pedagang hingga berita Tom Pires 1513 Masehi yang menggambarkan Banten sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai. Faktor yang mempengaruhi seperti sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah. Sedangkan kota dagang di Kudus sudah terkenal sejak dahulu, yang mana Sunan Kudus yang menentukan pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang berkepribadian bagus, tekun mengaji dan mau berusaha atau berdagang. Dan yang terakhir, kota dagang di Pekalongan merupakan pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pulau ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan. Soal nomor 2, sebutkan contoh kerajaan yang bercorak Islam khususnya di Sumatera dan Jawa. Kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera seperti Perlak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Sirak Sri Indrapura, Kampar, Indragiri, Jambi, Palembang Darussalam, Pengaroyang, Kerajaan Ayu, dan yang terakhir Kerajaan Barus. Sedangkan kerajaan yang bercorak Islam di Jawa seperti Kerajaan Demak, Banten, Mataram Islam, dan Kesultanan Cirebon. Soal nomor 3, bagaimana terbentuknya Kerajaan Banjar dan Goa Talo? Terbentuknya Kerajaan Banjar, semua Kerajaan Banjar merupakan kerajaan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Pada akhirnya abad ke-15, Kalimantan Selatan masih dalam kepemimpinan Kerajaan Daha yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Soekarnama. Ia mempunyai anak yang Pangeran Mengkabumi, Pangeran Tumarungu, dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang dimulai ketika terjadi pertentangan dalam keluarga istana. Konflik terjadi antara Pangeran Samudra dan pamannya Pangeran Tumarunggu, yang mana Pangeran Samudra adalah pewaris sah Kerajaan Daha. Sedangkan terbentuknya Kerajaan Goa dan Talo adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Selatan, yang mana dikenal juga sebutan Kerajaan Goa Talo. Kerajaan kedua ini disebut sebagai kerajaan kembar dan memiliki singgah dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Konon beberapa sumber menyebutkan bahwa kedua kerajaan ini awalnya merupakan tanah kekuasaan kerajaan kuno di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Siang. Soal nomor 4, jelaskan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Jawa seperti daerah Demak, Cirebon, Banten, dan Ternate Tidore. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam adalah memperbaiki akhlak orang-orang berada di medan dakwahnya, berhasil mendirikan kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak sebagai satu pusat kerajaan Islam di Indonesia. Wali Songo menyiarkan agama Islam adalah merupakan kewajiban karena hal itu diperintahkan oleh agama Islam. Islamisasi masyarakat Jawa khususnya dapat dikatakan merupakan hasil dakwah dari penyebaran Wali Songo.
Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali songo yang juga salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Banten, Jawa Barat, dan beliau juga salah satu tokoh berdirinya Kesultanan Cirebon. Soal nomor 5, berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi kerajaan Islam, tipologi Sumatera, Jawa, Sulawesi. Tipologi kerajaan Islam di Sumatera adalah seperti kerajaan pertama Samudra Pasai, dan juga tipologi kerajaan Islam di Jawa adalah Maulana Malik Ibrahim bersama Raden Rahmat yang dikenal sebutan dengan Sunan Ampel yang berhasil melakukan pribumisasi Islam di Jawa. Tipologi kerajaan Islam di Sulawesi dalam rentang waktu sejak lahir abad ke-13, Goa dan Talo resmi menganut Islam. Pula Sulawesi adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Soal nomor 6, bagaimana pendapatmu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam? Pendapat saya mengenai penetrasi Barat di Nusantara adalah lebih tidak setuju, karena hal ini dapat mematikan budaya kita sendiri. Walaupun penetrasi Barat juga memiliki dampak positif, akan tetapi lebih banyak dampak negatif yang dirasakan. Kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan Islam itu berdampak buruk terhadap kerajaan Islam, yang dimana banyak kerugian yang dialami sehingga para penguasa berhasil melancarkan serangannya dan mendapatkan keuntungan yang besar. Soal nomor 7, apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa asing? Penyebabnya adalah bangsa asing berkeinginan untuk memonopoli perdagangan untuk keuntungan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Penyebab lainnya karena perbedaan dari segi pemikiran, ras, dan agama. Hal ini juga dapat memicu konflik. Soal nomor 8, berikan pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pandangan saya terhadap kondisi umat Islam di Indonesia prakemerdekaan sangat memprihatinkan, khususnya di bidang pendidikan, dikarenakan kekuatan umat Islam sangat ditakuti oleh para penjajah, sehingga mereka selalu berusaha mengulangi proses pendidikan dakwah umat Islam. Sedangkan ketika pasca kemerdekaan, umat Islam sangat leluasa dalam menjalankan ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya, dan juga dibuktikan dengan rilisnya Kementerian Agama yang dimana bertujuan memfasilitasi umat Islam dari berbagai aspek. Soal nomor 9, jelaskan tentang penyebaran aliran besar tasawuf dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat. Aliran tasawuf ada aliran falsafi, ada akhlaki, dan juga tasawuf amali yang merupakan pengaruhnya dalam kehusyuan dalam spiritual. Soal nomor 10, jelaskan mengenai aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Dari segi bangunan seperti masjid, dan juga dari sastra seperti kayat, kitab-kitab, dan juga budaya adanya syair-syair, dan karya seni seperti kaligrafi, dan juga dari segi politik adanya organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama. Dari segi sosial yang menghapus nilai sosial perempuan lebih rendah daripada derajat seorang laki-laki. Dan dari segi perekonomian, berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang bercorak maritim dan menjadikannya bangunan pelabuhan sebagai tempat pusat perdagangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.